Soal asbabul nuzul tadi itu perlu saya tambahkan karena mungkin di sini yang mengalami asbabun nuzul itu mungkin selain Bang Kadri, selain Bang Kadri, saya juga mengalami yang namanya asbabun nuzul itu. Jadi begini, Bang Kadri tahu saya dekat dengan Pak Oo ya. Pasti beliau juga pernah menyebut bahwa saya seperti anaknya sendiri, dia seperti ayah angkat saya. Jadi saya tahu benar asal muasal asbabun nuzul daripada dibentuknya KCI maupun WAMI. Tapi kalau Ryan Bono mau ikut menambahkan, boleh juga sebelum saya tambahin. Enggak, maksud saya tahu nggak soal asbabun nuzul? Lanjutin, Mas. Oh. Enggak, saya tanya. Aku nggak tahu. Oh, nggak tahu, oke. Nah, maka dari itu saya bisa bilang mungkin dalam memahami undang-undang hak cipta, saya sama Bang Minola mungkin lebih meresapi saya soal memahami undang-undang hak cipta karena ini memang dibuatnya kan ada asbabun nuzulnya, dibuatnya WAMI, KCI itu ada sebab-sebabnya. Nomor satu, ini nanti akhirnya relate 75% yang dibilang oleh Bang Kadri soal asbabun nuzul daripada LMK ini 75% benar. Tapi ada yang belum diucapkan mungkin karena bukan pelaku industri musik tahun 90-an ya. Kalau saya kan pelaku industri musik tahun 90-an, jadi saya paham dan saya hampir setiap hari bersama Pak Surjoko, pemilik Aquarius itu. Jadi sebenarnya kenapa dibuat WAMI itu? Karena ada hak master daripada label yang dieksploitasi oleh mereka-mereka yang tidak bisa dimonetize. Jadi ketika ini gambaran paling gampang ya, Aquarius merekam lagunya Dewa 19. Lalu bagaimana cara balik modalnya atau cara mendapatkan keuntungan? Yaitu dengan menjual CD atau kaset. Jadi di situ ada, kemarin saya diskusi sama Lox Labor, ternyata dia juga nggak paham, dipikir royalti itu dimulai tahun 2000. Karena dia biasa dari 70-an, 80-an, 90-an bayarnya flat. Jadi kadang-kadang kalau kayak Lox Labor pun memahami undang-undang hak cipta juga bisa salah. Karena dia ternyata tidak melakukan industri ini dengan benar, yaitu dengan royalti. Jadi Dewa 19 tahun 1997 itu udah dibayar dengan royalti oleh Aquarius. Bang Kadri tahu lah, Pak Oo itu nggak pernah mau bayar flat pay, dia selalu royalti. Maka dari itu, ketika album Dewa laris 1 juta kopi, 1,8 juta kopi, 2 juta kopi, itu Aquarius mendapatkan keuntungannya. Tapi ternyata masternya Aquarius ini dipakai oleh TV, dipakai oleh restoran, dipakai oleh kafe. Masternya ya, paham ya soal master itu adalah lagu yang di dalamnya ada lagu-lagu itu. Lalu Aquarius merasa dirugikan dong. Ini kan master saya, kok enak sendiri karaoke bisa mempergunakan master untuk mendapatkan keuntungan. Fonogram ya namanya, benar nggak? Ya. Fonogram ya, itu fonogram itu. Nah, lalu para label ini membuat persekutuan untuk membuat LMK supaya apa? Supaya mereka bisa memonetize master-master yang di luaran yang nggak bisa dimonetize. Supaya label-label ini mendapatkan keuntungan ekonomi daripada karaoke yang memainkan lagunya Dewa 19, daripada kafe-kafe yang ngeplay lagu-lagunya Padi, juga mall-mall yang ngeplay lagu-lagunya Akers Monica itu juga punya Aquarius. Berapa album tuh punya Aquarius. Nah, maka dari itu dibuatlah yang namanya LMK. Maka dari itu ada yang disebut dalam undang-undang itu kafe, mall, karaoke,
restoran, dan lain-lain itu dalam undang-undang disebut layanan publik. Itu yang disebut, itu yang diatur dalam pasal 23 ayat 5 tadi. Jadi sebenarnya kenapa dalam 10 tahun ini dalam tanda kutip WAMI itu tidak pernah memberikan royalti yang sepantasnya soal konser? Karena konser itu memang nggak ada hubungannya dengan label, nggak ada hubungannya dengan Aquarius. Dewa 19 konser itu nggak ada hubungannya dengan Aquarius. Aquarius tidak pernah merasa dirugikan ketika Dewa 19 konser, karena memang nggak ada hubungannya dengan master yang tadi itu. Udah beda domain sebenarnya. Nah, di selama 10 tahun dalam industri musik ini ada kerancuan dalam undang-undang itu, yaitu pasal 23 itu, yang sesungguhnya konser itu di luar daripada WAMI sesungguhnya. Karena kalau sekarang ini label-label dikumpulin, Pak O, Acin dan lain-lain pasti akan setuju. Karena tujuan asbabun nuzul dibuatnya LMK, WAMI dan lain-lain itu untuk mengkolek master, keuntungan daripada master yang sudah dibuat, yang dimiliki secara eksklusif oleh Aquarius. Jadi saya perlu menambahkan apa yang soal asbabun nuzul yang diucapkan oleh Bang Kadri itu, saya masukkan 25%-nya, bahwa sebenarnya konser ini gak ada hubungannya dengan LMK. Maka dari itu, ketika, ini pertanyaan ya, untuk Bang Kadri dan Bro Ryan, ketika Judika ditawari konser di Surabaya oleh sebuah promotor ya, Judika minta bayaran 1 miliar, boleh nggak? Boleh ya? Boleh. Kalau promotornya nggak sanggup ya nggak apa-apa, ya kan? Oke. Saya pertanyaan satu lagi, apakah negara mengatur bisnis antara Judika dan promotor Surabaya tersebut? Enggak ya? Lalu kenapa sekarang teman-teman divisi, ketika pencipta lagu meminta harga 5 juta per lagu misalnya, ke konsernya Agnes misalnya 5 juta, kenapa visi harus menganggap bahwa ini harus diatur negara? Iya kan? Kenapa pencipta lagu yang minta satu lagu 5 juta kok harus negara mengatur? Basisnya apa? Basis argumentasinya apa? Dasar pemikirannya apa negara ngatur pencipta lagu ngasih harga kepada promotor atau penyanyi? Itu royalti apa bukan, Mas? Itu Royalti royalti apa bukan? Royalty fee. Jadi itu yang perlu dijelaskan. Kenapa Judika minta 1 miliar kepada promotor boleh dan negara tidak mengatur? Kenapa ketika pencipta lagu minta lagu kepada promotor juga? Tentunya sebenarnya ini yang menjadi kerancuan kan begini. Bukannya penyanyi yang harus bayar, bukan. Semua itu memang promotor yang bayar. Semua itu promotor yang bayar. Penyanyi pun juga promotor yang bayar gitu loh. Cuma di undang-undang itu memang mengatur perjanjian antara penyanyi dan pencipta lagu. Kenapa promotor tidak disebutkan, dicantumkan dalam undang-undang? Dasar pemikirannya boleh disanggah nanti ya. Karena promotor tuh nggak dapat royalti. Yang dapat royalti itu adalah pencipta lagu dan penyanyi. Ketika pencipta lagu membuat lagu, penyanyi menyanyikannya, lalu di-VCD-kan, yang dapat royalti ya mereka diatur dalam undang-undang itu, yang dapat royalti penyanyi dan pencipta lagu. Pengguna, penyanyi mendapatkan royalti. Itu dasar pemikiran daripada bahwa pengguna itu adalah penyanyi. Karena promotor tidak diatur royaltinya di dalam undang-undang. Ngerti ya? Nah, ini PR buat kita. Mungkin bisa dijawab berdua antara Bang Kadri dan Ryan. Kenapa pemerintah harus mengatur harga daripada pencipta lagu
sementara pemerintah tidak mengatur harga judika kepada promotor. Dari aku segitu dulu. Mungkin masih ingat apa yang dibicarakan oleh Bang Kadri, ada yang mau menjawab? Aku ngomong dulu ya, Oke. Mas. Oke, selamat sore teman-teman. Akhirnya terjadi juga nih fase ini karena buat saya pribadi, saya datang ini tidak mewakili siapa-siapa. Saya datang mewakili siapapun yang punya cita-cita supaya tata kelola musik Indonesia ini ada dalam form yang terbaik gitu. Jadi tepuk tangan dulu dong, saudara. Jadi gini, karena hari ini penting, makanya saya datang tadi sebelum sini saya berdoa teman-teman. Saya berdoa minta wisdom. Saya berdoa minta wisdom. Wisdom itulah yang saya gunakan hari ini untuk tetap datang walaupun di dalam undangan nama saya ditulis Ryan Porno oleh Mas Dani yang sudah meminta maaf sama saya gitu ya. Ya. Wisdom itu yang saya gunakan. Jadi di balik, makanya keluarga saya ikut tuh. Mau melihat langsung diskusi ini. Jadi wisdom itu yang menjadi penawar dari kemarahan saya. Wisdom itu yang jadi penawar dari kekecewaan saya. Jadi hari ini saya mau menyampaikan keresahan saya. Saya nggak mau bicara undang-undang, semua ini jago-jago kalau bicara undang-undang. Bicara interpretasi juga jangan ditanya. Tanpa wisdom dan tanpa niat baik, segala interpretasi apapun bisa dihalalkan. Saya bukan ngomong buat beliau-beliau ini, enggak ya, mereka orang jago. Saya ngomong buat teman-teman di rumah, buat netizen, buat masyarakat, buat anak-anak muda. Regenerasi musik Indonesia. Gini teman-teman, industri ini butuh suksesor. Umur saya 43 tahun, jauh sama umur beliau-beliau. Beliau-beliau sudah melewati, sudah sampai di fase puncak dari karirnya masing-masing. Masih ada saya, masih ada Badai, masih ada Bosan juga mungkin, masih ada teman-teman yang muda yang lain, yang kami butuh dituntun dengan wisdom. Mas Dani, saya ingat Mas Dani bilang, penyanyi yang nggak mau bayar royalti ke pencipta lagu itu adalah manusia pintar tapi nggak punya wisdom. Sorry to say Mas, saya harus bilang, mode wisdom yang benar bukan itu. Mode wisdom yang benar ketika kita bisa minta duit sama dia sebenarnya karena celah interpretasi undang-undang, tapi gue nggak mau minta karena dia teman gue. Gue mau berjuang untuk industri yang lebih besar dari hari ini. Gue mau berjuang bukan cuma buat pencipta lagu, tapi buat seluruh ekosistem musik secara holistik. Makanya kalau teman-teman perhatikan sosial media saya, yang saya serang bukan aksi Mas. Yang saya kritisi adalah Mas Dani. Mas Dani ini idola gue bos, idola semua anak muda Indonesia. Ya, saya harus sampaikan, buat saya hari ini adalah diskusi kesatria ya teman-teman ya. Saya sama Mas Kadri hadir ke sini datang dengan secara kesatria. Walaupun seolah-olah dalam tanda kutip kita seperti kita dikeroyok ya. Tapi kita datang bukan untuk saling mempengaruhi, enggak, udah final kok semua. Tapi maksud aku begini. Kekecewaan saya pribadi ya. Mas Dani dengan kapasitasnya yang sebesar ini hari ini, kenapa tidak memilih untuk ada di tengah? Jangan tersinggung teman-teman yang lain, tolong. Buat saya, Mas Dani yang terhormat, buat saya aksi tanpa Mas Dani adalah butiran debu. Iya, jujur saya harus sampaikan ini supaya saya juga merasa puas dan kita pulang dan saya pulang dengan rasa lega gitu loh. Jadi saya sebenarnya, jadi Mas Dani tadi bilangnya hari ini saya netral gitu kan. Saya aminkan. Mudah-mudahan ke depan Mas Dani bisa netral terus. Karena gini teman-teman, Badai sudah cerita sama saya mengenai aksi ini dari 2 tahun lalu, bahkan 3 tahun lalu. Dan saya bilang, gila Dai, sedap Dai. Ini konsep sedap. Aksi bisa jadi hero buat pencipta lagu, buat industri musik. Tapi once aksi ikut mengamplifikasi tuntutan Ari Bias terhadap Agnes Mo, buat saya niat baiknya, wisdomnya sudah gagal. Gitu. Buat saya,
Ada lucu gue ngeliat. Jadi buat saya ketika ikut mengamplifikasi tuntutan terhadap Agnes Mo sudah gagal. Jadi ini keresahan aja, ini keresahan gitu. Jadi saya melihat Mas Dhani lebih besar dari hari ini, tapi kok kericuhan yang timbul dari hasil interpretasi yang menurut saya, kan aksi ngomongnya cuma di dalam sama-sama aksi aja. Baru kali ini kita ngobrol gitu. Dan ada keputusan pengadilan yang bilang bahwa penyelenggara harus bayar itu sifatnya sementara kan. Kenapa kita nggak tunggu aja sih? Sabar aja dulu gitu loh. Pertanyaan saya, buru-buru ada apa? Jangan-jangan, ini jangan-jangan ya Mas ya. Jangan-jangan aksi ini dijadikan lokomotif untuk agenda sesuatu. Itu yang saya omongin di sosial media saya. Jadi saya nggak pernah mengkritisi apapun yang dilakukan oleh aksi, enggak. Karena buat saya aksi bisa jadi hero yang genap. Tapi ketika menuntut penyanyi, ikut menuntut, buat saya di situ wisdomnya sudah hilang. Kemarahannya sudah nggak lagi punya obat penawar. Kalau bicara saya kecewa sama LMKN. Biarpun masih muda gini Mas, saya juga sudah main musik dari 2002. Saya pernah diproduseri sama mantan istrinya Mas Dhani, juga pernah. Belajar banyak juga gitu. Jadi saya pernah punya kesempatan untuk kerja sama LMKN untuk provide sebuah sistem licensing yang akhirnya dimentahkan juga. Kalau punya kekecewaan sama, saya punya kekecewaan. Cuman output saya berbeda sama teman-teman yang lain. Output saya memilih untuk menggedor apa yang udah ada. Rakyat harus punya kuasa. Tapi yang timbul hari ini menurut persepsi saya ya, makanya saya bilang dari awal aksi adalah gerombolan, Mas, jangan tersinggung. Karena menabrak undang-undang versi interpretasi kami. Interpretasi kami menurut undang-undang sudah punya output, yaitu PP 56. Interpretasi undang-undang versi aksi belum punya output. Gitu loh. Jadi kegelisahan ini, keresahan ini karena gini, banyak efek dominonya, teman-teman jadi nggak punya job, Mas. Karena IO-nya takut. Kita jangan bicara visi deh, penyanyi kelas 1. Jangan. Jangan bicara yang ratusan juta, yang 100 juta ke bawah aja. Saya ada di situ. Gitu. Jadi kalau misalnya pun DL berjalan, apakah DL ini juga akan inklusif, menghasilkan sesuatu yang lebih baik untuk semua pencipta lagu? Apa jangan-jangan pencipta lagu kelas 1 aja? Karena sesuai demand, lagu lo nyanyi, lagu lo dibayar, kan gitu. Gitu loh. Jadi saya minta semua senior-senior ini mudah-mudahan bisa memutuskan segala sesuatu dengan wisdom. Gitu. Jangan sampai kita ini bingung. Kita ini bingung, semua teman gara-gara konflik Badai sama Chris Patti, gara-gara konflik Teh Rika sama The Groove. DNA itu kan yang akhirnya menjadi DNA kemarahan yang disebarkan sama semua. Pertanyaan saya aja, Padi kalau manggung bayar ke Mas Bio apa enggak? Dewa kalau manggung bayar ke Mas Dhani apa enggak? Pasti enggak, karena temen. Makanya tadi saya tanya sama Mas Dhani, Mas, itu royalti apa bukan yang tadi diomongin? Karena penyanyi taunya konsep bayar royalti, output satu-satunya adalah penyelenggara yang bayar. Di luar itu namanya berbagi berkat. Dan kalau penyanyi nggak mau bagi berkat, tidak melanggar undang-undang, bukan kejahatan. Ya paling cuma dibilang pelit loh, nggak tahu diri loh, tapi nggak melanggar hukum. Kita tunggu sampai semuanya genap, supaya ketika lo tidak melakukan direct licensing, lo melanggar hukum. Itu maksud saya, Mas. Terburu-buru ada apa gitu loh? Mau ngapain terburu-buru? Mau membuktikan sesuatu bahwa lokomotif ini adalah lokomotif terkuat. Mau membuktikan sesuatu bahwa gue kuat nih. Hah? Gitu loh, aku ngeliat kesannya gitu, Mas. Gue sama Dhani, hari ini gue ada di pemerintahan. Kalau gue bergerak, ini harus jadi. Ini bukan wisdom, gitu loh. Efek dominonya sangat besar, sangat banyak. Dan saya yakin ketika saya bicara wisdom, sorry mohon maaf ya, ini pasti nggak usah dibantah teman-teman.
Karena senior-senior ini buat saya tidak jadi contoh. Bagi saya, pencipta lagu itu menempati kasta tertinggi dari proses lahirnya sebuah lagu. Tapi hari ini, karena kegagalan sistem, karena kemarahan terhadap sistem, karena kekecewaan terhadap sistem, pencipta lagu harus turun dari kastanya tertinggi itu untuk menjadi pengemis, teman-teman. Gue pencipta lagu. Gue sahabat Badai. Satu-satunya musisi di sini yang berdarah NTT Ambon cuma gue sama Badai. Tapi hari ini kita berseberangan. Sedih apa enggak? Lihat efek sosialnya dong. Jangan elit bermain di atas Clash of Clans kan jadinya, Mas. Jangan pencipta-pencipta lagu kelas 2, kelas 3 yang di bawah itu dijadikan lokomotif, diajak-ajakin seolah-olah ini untuk kemaslahatan seluruh pencipta lagu. Saya nggak percaya itu. Ini untuk kemaslahatan elit pencipta lagu Indonesia. Yang di dalam situ ada Mas Dhani, Mas Piyu, Mas Arebias, Badai, Doi Badaholo. Saya nggak pernah bicara kok di sosial media sebelum ada tuntutan terhadap Akar Sembong. Nggak ada. Kok rela kita ini dirusak hanya karena lapar? Yang kenyataannya kita tahu, sorry, mungkin saya yang paling miskin dari semua yang ada di sini. Tapi saya nggak pernah teriak lapar, karena saya percaya ada Tuhan yang pelihara saya. Saya bisa memonetize karya saya dengan cara-cara yang lain. Daripada harus berjuang berantem urusan ginian. Pencipta lagu sama penyanyi jadi berantem. Lagu adalah properti pencipta, suara juga adalah properti penyanyi. Penyanyi original ya, saya bicara ya. Bagaimana ceritanya? Brother misalnya, Semi minta, oke, kalau gitu semua lagu Chris Pato yang ada suara gua turun dari peredaran. Itu gimana ceritanya? Dia punya hak yang sama, ada properti dia di dalam situ kok. Jadi saya nggak mau bicara undang-undang, saya hanya mau selalu menagih apa yang Mas Dhani bilang mengenai wisdom. Wisdom adalah selalu menghasilkan kebaikan buat semua. Wisdom adalah sesuatu yang menggerakkan lo ketika gue bisa jahatan, gue bisa mengambil keuntungan dari dia, tapi gue nggak mau. Itu aja yang saya bisa sampaikan hari ini. Mudah-mudahan ini clear, diterima sama teman-teman nanti. Gitu. Sekali lagi terima kasih sudah mengundang saya, Mas Dhani, Mas Piyu, Bang Minola, Mas Arebias, Badai. Thank you. Mudah-mudahan saya juga berharap teman-teman Visi bisa datang. Saya harus tegaskan di sini, saya sama Mas Kadri ini, Bang Kadri ini selalu dicap seolah-olah kami Visi, padahal bukan. Jadi seolah-olah kami menggendong Visi, padahal enggak. Spirit kami sama-sama mereka bukan karena mereka teman kami, bukan. Karena memang saya mau yang terbaik buat industri ini, bukan cuma buat pencipta, bukan cuma buat penyanyi, tapi industri secara holistik. Injek LMKN, injek LMK. Kalau perlu LMK cuma satu. Kalau perlu DDL-nya aksi ini dikombin masuk dalam LMK, itu baru sedap. Thank you.